Yang jelas adalah yang pertama, sudah ada, sedang bertambah banyak kepala-kepala suku palsu yang pengangkatannya berdasarkan SK-SK tertentu dari pihak lain, dari pihak-pihak yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, kepala-kepala suku palsu ini kemudian sedang bergerilya untuk menghancurkan orang asli Papua dan untuk menghancurkan tanah Papua. Saudara dan saudari sekalian, saya senang sekali kita bisa kembali bertemu lagi. Kali ini ada satu hal yang saya rasa perlu sekali untuk kita bahas. Dan sebagaimana video-video saya yang lainnya, kali ini juga berkaitan dengan tanah Papua dan juga orang Papua. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah berkaitan dengan fenomena maraknya kepala suku di tanah Papua. Untuk membahas ini, saya akan mengawali dari pengalaman saya selama saya menjadi anggota MRP sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Saya tidak menyelesaikan masa jabatan sebagai anggota MRP selama 5 tahun karena pada tahun keempat saya mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Dogiai. Jadi begini, ketika saya di MRP, saya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Pokja Adat, kemudian mendapat jabatan sebagai Ketua Pokja Adat. Selama memangku jabatan itu, saya sangat banyak menerima tamu dari berbagai kalangan, pada umumnya adalah orang asli Papua. Salah satu kelompok yang sering saya terima adalah mereka yang selalu dalam tanda kutip ya, selalu menyebut diri sebagai kepala suku. Dan mereka ini biasanya datang dari berbagai suku atau berbagai tempat di tanah Papua. Ada yang dari Wamena, ada yang dari Nabire, ada yang dari Biak, ada yang dari Wondamang, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu perasaan saya, dan sampai sekarang saya masih terganggu, yaitu para kepala-kepala suku ini selalu mengklaim dan mengaku diri bahwa mereka mendapat jabatan atau status kepala suku itu berdasarkan banyak surat keputusan yang antara satu kepala suku dengan kepala suku yang lain selalu berbeda-beda. Misalnya, ada yang selalu mengaku diri bahwa ia menjadi kepala suku berdasarkan SK atau surat keputusan dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Kemudian waktu tertentu ada yang datang lagi, orang tersebut mengaku bahwa ia menjadi kepala suku dengan SK Mendagri. Di waktu tertentu ada yang datang lagi, tapi dari daerah yang berbeda, mengaku diri menjadi kepala suku dengan SK Gubernur. Ada juga kemudian yang datang, lagi-lagi dari wilayah tertentu, kemudian mengaku diri bahwa ia menjadi kepala suku dengan SK Bupati. Bahkan ada yang mengaku mendapat jabatan sebagai kepala suku dari SK Dewan Adat, kemudian SK Lembaga Adat. Bahkan sekarang ya, beberapa bulan lalu, saya mendapat atau saya bertemu dengan seseorang yang mengaku diri sebagai kepala suku, tapi di Nabire, dan dia mengaku diangkat menjadi kepala suku berdasarkan SK dari calon presiden tertentu. Kalau lihat fenomena ini, saya selalu iseng-iseng atau main-main begitu. Saya selalu bilang, seluruh SK
sudah diterima oleh para kepala suku, atau sebut saja mereka yang suka mengaku-mengaku diri sebagai kepala suku, sebagai legitimasi atau pengesahan mereka sebagai kepala suku. Yang belum mereka dapatkan adalah SK atau surat keputusan pengangkatan mereka sebagai kepala suku dari Tuhan. Jadi yang belum adalah SK dari Tuhan. Kemudian melihat fenomena ini, saya juga selalu mengatakan bahwa rupanya di Papua jumlah kepala sukunya lebih banyak dibandingkan warga masyarakatnya. Jadi lama-lama nanti semua orang Papua itu jadi kepala suku dan tidak ada yang mau menjadi warga atau masyarakat. Itu yang berbahaya. Jadi gimana ya? Itu hal yang sesungguhnya, ini fakta. Jadi saya tidak menyebarkan berita bohong, itu fenomena yang sedang terjadi di Papua saat ini. Mungkin saja Anda atau saudara-saudara Anda yang saat ini masih berstatus sebagai kepala suku, coba cek saja. Pengangkatan kepala sukunya itu betul-betul berasal dari masyarakat sesuai dengan tatanan adat yang ada, ataukah ia menjadi kepala suku karena diangkat dengan SK tertentu dari pihak tertentu. Cek saja. Tidak percaya, buktikan sendiri. Ya, kalau lihat fenomena-fenomena seperti ini, saya jujur ini. Saya itu rasa sedih, rasa kasihan, tetapi juga kadang-kadang saya emosi atau menjengkelkan. Saya coba duduk pikir-pikir. Ini mengindikasikan apa? Atau ini menandakan apa? Setidaknya ada 3 indikasi berkaitan dengan fenomena maraknya kepala suku di Papua ini. Yang pertama, ini mengindikasikan bahwa sedang banyak kepentingan yang sedang bermain di Papua. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ini tentu saja membutuhkan kawan, kroni, atau orang-orang yang mereka bisa jadikan sebagai tameng untuk meloloskan kepentingan-kepentingan mereka di tanah Papua. Salah satu pihak yang dianggap tameng yang paling bagus, atau dianggap sahabat yang paling bagus, atau dianggap kroni yang paling bagus untuk meloloskan kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan ini adalah adat, di mana di dalam adat itu ada pemimpin-pemimpin adat, dan di Papua itu selain Ondoafi, raja dan lain sebagainya adalah kepala suku. Dan kelompok-kelompok yang berkepentingan ini selalu menciptakan kepala-kepala suku buatan atau kepala-kepala suku tandingan yang kemudian mereka bisa jadikan semacam tameng, kroni, atau teman untuk bisa melindungi, menjaga, dan memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua, ini juga mengindikasikan bahwa sudah atau sedang rusak tatanan adat di Papua. Nilai-nilai adat di Papua semakin hancur. Kepemimpinan adat di Papua semakin punah. Kemudian pentingnya adat bagi orang Papua juga sudah semakin hilang. Karena itu, sekalipun kita mengklaim diri sebagai orang yang beradat atau merasa kita masih mempunyai adat, mohon maaf, ini menjadi salah satu indikasi bahwa adat kita di Papua itu semakin hari semakin hancur. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi indikasi bahwa kita orang Papua, terutama mereka yang gampang untuk dipermainkan ini, menjadi orang-orang yang gampang ditipu dan juga dibodohi. Jadi dengan rayuan tertentu, iming-iming tertentu, dengan kepentingan tertentu,
orang-orang asli Papua tertentu didekati, kemudian ditipu, kemudian dibodohi. Dan kita tidak bisa menyangkal, itu adalah fakta. Kita bisa menjadi antek-antek, kita bisa menjadi tameng, kita bisa menjadi sahabat orang-orang yang tadi saya sebut berkepentingan di Papua, dan itu semua dilakukan dengan proses penipuan dan proses pembodohan. Anehnya adalah kita sendiri menari-menari di atas penipuan dan kebodohan itu. Dan kita merasa kita hebat. Mungkin karena sudah merasa diri menjadi kepala suku. Padahal itu kita adalah korban penipuan dan kita adalah korban kebodohan. Nah, kalau kita menyadari bahwa yang sedang terjadi ini merupakan hal yang tidak bagus, lalu yang bagus, yang sebenarnya keberadaan, pengangkatan, dan pekerjaan dari kepala suku di Papua yang seharusnya, yang sebenarnya itu seperti apa? Yang pertama, secara adat, pengangkatan atau pemilihan kepala suku di Papua itu dilakukan oleh masyarakat suku tertentu atau klan tertentu. Seorang kepala suku dalam komunitas masyarakat adat tertentu tidak bisa diangkat oleh pihak lain, oleh suku lain, oleh pemerintah, oleh lembaga agama, oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Intinya adalah proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala suku itu dilakukan oleh warga masyarakat dalam suku tertentu, dalam klan tertentu, atau dalam komunitas masyarakat adat tertentu. Kemudian yang kedua, ada juga seseorang di Papua menjadi kepala suku bukan karena diangkat, tetapi karena prestasi-prestasi tertentu, kemudian berdasarkan prestasi-prestasi itu, ia mendapat pengakuan atau legitimasi dari warga masyarakatnya. Dengan demikian, dengan legitimasi dan pengakuan yang ada, otomatis orang tersebut atau orang tertentu kemudian menjadi kepala suku. Kemudian yang ketiga, seorang kepala suku yang asli, seorang kepala suku yang benar, selalu memimpin komunitas suku, komunitas adat, atau komunitas klan tertentu. Dan kepemimpinannya itu berlaku di dalam suku, di dalam komunitas, atau di dalam klan mereka. Jadi mereka tidak pernah memimpin orang-orang yang di luar dari klan mereka. Sehingga kalau sekarang itu misalnya ada yang mengklaim diri sebagai kepala suku Papua, itu hal yang tidak benar. Karena tidak ada kepala suku Papua. Artinya kepala suku yang memimpin atau mewakili seluruh orang Papua ya. Yang benar adalah kepala suku yang memimpin suku, klan atau komunitas-komunitas tertentu di Papua. Kemudian yang keempat, harus diketahui bahwa masing-masing kepala suku yang asli di Papua itu selalu otonom. Artinya mereka berdiri sendiri di atas adat mereka sendiri, kemudian bekerja dengan kemandirian mereka tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Atau seperti yang tadi saya katakan, tanpa dibodohi, ditipu oleh pihak lain. Dengan otonom mereka menjalankan kepemimpinan adat, dengan otonom mereka mengelola kehidupan adat suku mereka, kehidupan hari-hari suku mereka, kemudian itulah yang kemudian mereka pertanggungjawabkan sebagai para pemimpin kepada masyarakatnya masing-masing. Kemudian yang kelima,
kepala suku yang asli di Papua itu selalu memimpin dan membela warga masyarakat, memimpin membela warga sukunya atau klannya. Dan dalam proses kepemimpinan itu sangat tabu atau dilarang untuk mereka menjual atau menggadaikan masyarakatnya atau kemudian menggadaikan tanah, air mereka dan segala kekayaan alam yang ada di atas tanah mereka. Karena semuanya itu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat mereka. Kalau kita lihat sekarang banyak kepala suku yang suka menjual tanah. Yang saya maksud ini kepala suku palsu ya. Yang tadi pengangkatan berdasarkan SK itu. Mereka selalu mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian mereka berkonspirasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di tanah Papua untuk menghancurkan orang asli Papua dan juga untuk menghancurkan tanah Papua. Itu fakta. Jadi semuanya itu sedang terjadi saat ini di tanah Papua. Yang jelas adalah yang pertama sudah ada, sedang bertambah banyak kepala-kepala suku palsu yang pengangkatannya berdasarkan SK tertentu dari pihak lain, dari pihak-pihak yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, kepala-kepala suku palsu ini kemudian sedang bergerilya untuk menghancurkan orang asli Papua dan untuk menghancurkan tanah Papua. Mari kita menyadari fenomena-fenomena ini, lalu kita mengambil tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang baik dan benar untuk menyelamatkan orang asli Papua dan untuk menyelamatkan tanah Papua.